Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Agustio Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan makalah PBI ini. Sebelumnya perkenalkan saya Fen Indrani sebagai moderator dalam presentasi ini dan saya bersama teman-teman saya yaitu Ada Wiyatul Jannah, Salsabila Ramadhani, Sagita Septiani, dan Syifa Ramadini sebagai pemampar materi. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, pembahasan yang pertama mengenai penggunaan huruf dan tanda baca. A. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau biasa dikenal sebagai huruf besar, yaitu huruf yang memiliki ukuran dan berbentuk khusus, misalnya lebih besar daripada huruf biasa. Huruf kapital yaitu huruf besar yang dipakai sebagai unsur pertama pada awal kalimat dan kegunaan lain-lainnya. Contoh kesalahannya yaitu pada halaman 9 pada skripsi yang kami bahas, yaitu kalimat kedua orang tua yang selalu berjuang tanpa lelah. Pada kalimat ini, kata kedua orang tua tidak perlu menggunakan huruf kapital dikarenakan berada di tengah kalimat. Yang kedua yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Contoh kesalahannya yaitu pada halaman 27, di mana kalimat musik sebagai media dan propaganda, analisis tekstual lirik lagu Spirit Composing, karya Eka Gustiwana pada situs YouTube. Pada kalimat tersebut tidak sesuai dengan EYD, dikarenakan di akhir kalimat tidak diberi tanda tutup kurung dan tanda titik. Selanjutnya, kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata ganti, kata depan, dan kata si dan sang. Pertama, kata dasar adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kedua, kata turunan, yaitu suatu kata yang mendapat imbuhan, di mana kata imbuhan tersebut merupakan hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata. Kembali ke slide sebelumnya. Kata turunan, yaitu suatu kata yang mendapat imbuhan, yang dimana hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata baru dan dengan makna baru juga. Selanjutnya, kata ulang, merupakan kata yang terbentuk sebagai hasil dari reduplikasi, gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Kata ganti, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang terakhir, kata si dan sang. Pada KBBI dan UEB, pemakaian kata si dan sang dituliskan terpisah dari kata yang disandangi atau kata yang mengikutinya. Contoh kata pengulang, yaitu di kalimat lirik lagu yang lebih ditulis lebih peka dalam melihat fenomena yang terjadi. Kalimat tersebut terdapat kata ulang, yaitu kata lebih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salsabila Ramadhani, kepada Salsa dipersilahkan. Baik, untuk yang ketiga yaitu penggunaan partikel, kaidah, singkatan, dan akronim angka serta bilangan. A. Dalam bahasa Indonesia, partikel menjadi salah satu unsur linguistik yang perlu diperhatikan penulisannya. Partikel dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 5 jenis, yakni lah, kah, tah, pun, dan per. B. Penulisan singkatan dengan huruf kapital tidak disertai dengan tanda titik, biasanya digunakan untuk menuliskan nama lembaga, organisasi, dokumen resmi, dan badan. Akronim ditulis dengan huruf kapital di awal kata apabila berupa gabungan suku kata atau huruf dan suku kata.
C. Angka adalah simbol yang tidak memiliki nilai. Bilangan adalah angka atau simbol yang telah diberi suatu nilai. Contoh, penulisan singkat. 1. Pada kalimat, Bapak Dr. Abdul Firman Anhaf, SI, PMSI, selaku dosen penguji skripsi. 2. Pada kalimat, seluruh staf yang bekerja di FISIP Universitas Lampung. Selanjutnya, kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu A. Kelogisan, B. Kepaduan, C. Kesejajaran, D. Kehematan, E. Kevariasian, F. Kefokusan. Contohnya pada halaman 34, di kalimat, para pencipta lagu nasional Indonesia sangat peka terhadap adanya kondisi sosial. Kalimat tidak efektif karena kata terhadap sudah menunjukkan arah, jadi tidak perlu adanya kata adanya di kalimat tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sagita Septiani, kepada kita dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan 5 paragraf. Jenis paragraf, pola pengembangan paragraf. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Pola pengembangan yang ada dalam paragraf deduktif diawali dengan pernyataan umum dan diikuti oleh pernyataan yang khusus. Paragraf ini bersifat umum khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf induktif diawali dengan pernyataan khusus dan diikuti oleh pernyataan umum. Paragraf ini bersifat khusus umum. 3. Paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Lanjut. Empat, paragraf contoh paragraf induktif pada kalimat ketiga kelompok musik tersebut lahir dari sken musik independen yang selalu menyuarakan pandangan mereka melalui lirik lagu yang mereka tulis. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana muatan kritik sosial yang tertuang dalam lirik lagu dengan tujuan mengetahui dan menjelaskan mengenai muatan kritik sosial dalam lirik lagu. Kalimat ini termasuk kalimat induktif karena memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Lanjut. Enam, karya tulis ilmiah dan sistematika penulisan. Secara umum, sistematika penulisan karya ilmiah mencakup 1. Judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan dari hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ada Wiatul Jana, kepada Ada dipersilakan. Oke, terima kasih. 7. Karya tulis ilmiah sistem rujukan. Sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seseorang penulis untuk menyatakan sesuatu karya tulisannya. Contohnya pada halaman 34. Kata rujukan orang, mereka menciptakan lagu-lagu populer yang menggunakan syair-syair menyentuh perhatian publik seperti yang dilakukan oleh Bimbo Ebi, GAD, Iwan Fals, Hari Rosli, Gomloh, Uli Sigar, Rusadi, dan masih banyak lagi. Kata mereka merujuk pada Bimbo Ebi, GAD, Iwan Fals, Hari Rosli, Gomloh, Uli Sigar, Rusadi, dan masih banyak lagi. Slide selanjutnya. 8. Karya tulis ilmiah daftar pustaka.
Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam karyanya. Contoh, pada halaman 35, Nurudin 2002, Komunikasi Propaganda Bandung, Remaja Resda Karya, seharusnya judul buku dicetak miring. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi-materi di atas. Untuk kesimpulannya sendiri adalah, setelah kami menganalisis skripsi yang berjudul Kritik Sosial pada Lirik Lagu, Analisis Hermeneutika pada Lirik Lagu Kelompok Musik Seringai, Efek Rumah Kaca, dan Homicide, kami menemukan kesalahan-kesalahan di dalamnya seperti kesalahan pada penulisan dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Menggunakan EYD yang benar seperti tata bahasa yang baik, tanda baca, kapitalisasi, dan lain-lain dapat dengan jelas menyampaikan maksud dan tujuan penulis kepada pembaca. Penulis yang memahami ejaan yang baik dan menerapkannya dalam setiap tulisan dapat memperoleh pujian dari banyak orang karena dianggap sangat paham dalam dunia penulisan. Juga, dalam dunia pendidikan itu sendiri, menulis artikel akademik sangat penting untuk menunjukkan kredibilitas dalam tulisan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.